Terdapat ratusan keanekaragaman suku yang ada di Indonesia yang salah satunya adalah suku Kerinci yang sebagian besar mendiami wilayah Kabupaten Kerinci di Jambi. Dilansir dari berbagai sumber, nama Kerinci berasal dari bahasa Tamil, yaitu nama bunga kurinji, Strobilanthes kuntiana, yang tumbuh di India Selatan. Bunga itu tumbuh di atas ketinggian 1.800 meter dan hanya mekar sekali dalam 12 tahun. Karena Kurinji merujuk pada kawasan pegunungan maka diyakini India telah lama menjalin hubungan dengan Kerinci. Nama Kerinci pun diduga diberikan oleh pedagang Tamil. Pada tahun 1973, Dr. Bennett Bronson, seorang peneliti dari AS bersama tim Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Jakarta mengatakan suku Kerinci adalah salah satu suku tertua bahkan jauh lebih tua dari suku Inka di Amerika. Mereka merupakan suku pertama yang telah mendiami dataran tinggi Kerinci lebih dari 10.000 tahun lalu. Masyarakat Kincai dianggap sebagai pusat peradaban Melayu tertua yang ada di muka bumi ini. Hal tersebut dibuktikan dengan peninggalan benda cagar budaya yang berada di negeri atas angin ini. Banyak yang menjuluki Kerinci sebagai atap Sumatera. Pada perkembangannya, orang Kincai mendiami dua wilayah yang secara administratif berbeda, yakni Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Meskipun secara administratif berbeda, namun kedua daerah otonom tersebut secara adat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan hukum adat dan satu kultur budaya yang tidak bisa dipisahkan. Kehidupan serta kebudayaan tetap saling menyatu. Namun sayangnya, hingga saat ini sejarah serta budaya Kerinci termasuk tulisan asli Kerinci atau aksara Incung belum terdokumentasikan dengan baik, sebagian belum digali dan sisanya telah terlupakan. Di dalam suku Kerinci sendiri pemimpin atau raja dikenal dengan sebutan tua-tua atau artinya orang yang paling dituakan. Seorang raja Kerinci harus mengetahui semua tentang adat Kerinci yang terlihat rumit, namun jika dipahami adat istiadat suku Kerinci sangat menyentuh hati. Makanya setiap orang yang mempunyai adat istiadat bisa berbangga hati, karena dianggap memiliki kebaikan, bertutur yang ramah dan bertata karma. Bahasa Kerinci termasuk dalam rumpun bahasa Melayu karena itu disebut juga bahasa Melayu Kerinci. Sementara itu antara satu desa dengan desa lain bisa terdapat perbedaan dialek dan kosakata tertentu. Perbedaan dialek itu terutama terlihat pada bunyi akhir kata atau tinggi rendahnya nada. Walaupun begitu mereka dapat saling memahami dan dialek akhirnya ikut menjadi pemberi tanda asal negeri lawan bicara. Sebagai bukti bahwa suku bangsa Kerinci sudah berhubungan dengan dunia luar sejak dulu kala ditandai oleh adanya sisa-sisa peninggalan aksara kuno yang disebut tulisan rencong atau tulisan paku. Tulisan ini nampaknya banyak persamaan dengan tulisan rencong di Pasemah, Serawai, Renjang Lebong dan Lampung, mungkin juga dengan tulisan kuno Minangkabau. Kesenian suku Kerinci. Kesenian tradisional orang Kerinci tidak jauh berbeda dengan yang dikembangkan oleh orang Melayu Jambi. Selain jenis-jenis tarian untuk pelaksanaan upacara-upacara maupun untuk hiburan, beberapa dari peralatan musik tradisionalnya juga sama dengan yang dimiliki orang Melayu Jambi, seperti seruling, katipung buluh, gendang beduk dan serunai. Agama dan kepercayaan suku Kerinci. Pada masa sekarang orang Kerinci memeluk agama Islam. Sisa-sisa kepercayaan lama masih nampak dengan adanya keyakinan tentang makhluk-makhluk halus yang berada di sekitar kehidupan manusia. Pada saat-saat tertentu seseorang bisa tataman, bertemu dengan hantu, tatampo, ditampar setan. Sekepal tanah surga. Kalimat itu yang akan kita temui saat tiba di Bandar Udara Depati Parbo, Kerinci. Satu-satunya bandar udara di wilayah ini. Karena letaknya di ujung itu, lembah penghasil teh dan kayu manis itu diapit oleh dua provinsi tetangganya. Yakni, sebelah utara dan barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu. Tahun 2008, Kota Madia Kabupaten ini secara administratif berubah menjadi Kota Sungai Penuh. Sehingga pusat pemerintahan harus pindah. Salah satu yang menarik adalah, bahwa wilayah ini dikelilingi perbukitan. Penduduk setempat mengibaratkan tempat ini seperti kuali, atau sebuah cekungan raksasa, dan para penduduk itu tinggal di tengah cekungan itu. Saya menyebutnya setengah terisolasi, karena wilayah ini dikelilingi oleh perbukitan. Tidak banyak akses masuk ke wilayah ini. Salah satu yang patut dicatat adalah alamnya yang begitu indah.
perbukitan pohon pinus, airnya yang jernih, suasana yang sejuk, utamanya di pagi hari. Maka, tidak berlebihan jika sekepal tanah surga menjadi slogan tempat ini. Sistem sosial dan porsi hak waris. Berbicara soal pusaka tinggi, kita akan membicarakan sistem penurunan kebendaan berbasis gender. Karena itu, penting untuk memahami dua paham dalam sistem sosial berbasis gender. Kita akan lihat secara singkat dua sistem itu. Dalam sistem sosial berbasis gender, kita mengenal istilah patriarkisme dan matriarkisme. Secara sederhana, patriarkisme adalah sistem di mana laki-laki punya kuasa yang lebih atas perempuan. Sebaliknya, matriarkisme adalah sistem di mana perempuan punya posisi yang lebih dominan. Sistem sosial seperti ini, sedikit banyak berpengaruh pada sistem penurunan kebendaan atau juga kewarisan. Di mana, dalam paham patriarkisme, laki-laki mendapat porsi yang lebih besar. Sebaliknya, dalam kultur matriarkisme perempuan mendapat porsi yang lebih. Artinya, paham sistem sosial yang dianut suatu masyarakat sedikit banyak mempengaruhi porsi terhadap harta waris. Pusaka tinggi dalam adat Kerinci. Cukup menarik untuk dicatat, bahwa sistem penurunan harta di negeri lembah itu punya ciri tersendiri. Bahwa berdasarkan adat di Kerinci, penurunan harta kekayaan diberikan pada anak perempuan. Apakah itu tanah sawah, ladang, kebun, rumah, dan seterusnya. Ya, seorang laki-laki tidak dapat menerima harta peninggalan. Harta peninggalan selalu diberikan atau jatuh pada perempuan. Apakah itu berupa sawah, kebun, ladang, dan seterusnya. Harta peninggalan sepenuhnya diturunkan pada anak perempuan. Jadi anak perempuan sebagai penerima harta peninggalan.